ini kenapa jadi prioritas? Ya, ini pertama kan untuk mengatasi keselamatan berkendaraan. Udah ada flyover, ada macam-macam. Mundur, kanan. Assalamualaikum. Sebelum ditonton, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ditunggu sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menonton. Nasya sekarang berada di jalan menuju Tinjau Lawi, yakni tikungan paling ekstrim di Sumatera Barat. Karena dianggap berbahaya, pemerintah pusat akan membangun jembatan layang di sana atau flyover. Wih, apa bisa ya? Sementara jalan Tinjau Lawi itu berada di kawasan hutan dan jalan nasional. Karena itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional meninjau langsung seperti apa kondisi Tinjau Lawi. Nah, seperti apa ya proses peninjauannya? Nonton liputannya sampai habis ya. Si Tinjau Lawi, siapa yang tidak tahu dengan jalan menanjak yang memiliki tikungan ekstrim ini? Berada di rimbunnya hutan di perbatasan Kota Padang, Sumatera Barat, si Tinjau Lawi menjadi momok menakutkan bagi sebagian pengendara. Tapi inilah keunikan dan tantangan bagi pengendara. Belum afdol kemampuan menyetirnya kalau belum menjajal jalur si Tinjau Lawi. Seperti ini nih jalurnya. Mobil besar seperti truk dan bus harus bergantian lewat agar tidak bertabrakan. Nah, kedatangan Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Suharto Monoarfa ke si Tinjau Lawi dalam rangka meninjau lokasi untuk dibangun flyover atau jembatan layang. Rencananya pembangunan akan dimulai tahun 2022 dan selesai 2024. Dengan anggaran 1,28 triliun rupiah. Untuk di dalam RPJMN kita 2020-2024, jadi beberapa proyek-proyek nasional besar di beberapa daerah itu ingin dipastikan oleh Bappenas apakah dilangsungkan, dikerjakan sesuai dengan perencanaan kita, dan kita berharap semua major project itu bisa diselesaikan pada tahun 2024, termasuk proyek di sini. Anggarannya Yang ini ya, 1,28 triliun. kesejahteraan mereka. Kenapa ini jadi prioritas kita juga, Pak? Ini kenapa jadi prioritas? Ya, ini pertama kan untuk mengatasi keselamatan berkendaraan. Udah ada flyover, ada macam-macam. Manajemen keselamatan transportasi itu diatur oleh Bappenas. Kemudian kalau jalannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian kalau kendaraannya oleh Kementerian Perhubungan, penegakan hukumnya oleh kepolisian. Nah, salah satu dari manajemen keselamatan
Tinjalawi ini terkenal di mana-mana karena ekspos dari YouTubers yang membuat konten tentang peristiwa di sini. Inilah mereka, hampir setiap hari siaga mencari momen. Bagaimana seandainya kalau jalur ini tidak ada lagi ya dan digantikan flyover? Ya kalau kami sebagai YouTuber yang di sini ya agak mau gimana lagi ya, otomatis konten kreator di sini udah nantinya kan susah untuk cari bahan untuk yang jadikan itu konten. Ya kalau flyovernya udah jadi nanti kan otomatis kan nggak lewat di sini lagi, nggak menarik lagi kontennya, ya cari spot lain lah. Oh, kalau pendapat saya mungkin cari tempat lain lah. Bagus lah kalau dibangun flyover. Ya, jadi selamat para sopir kan. Siapa yang nanjak aman. Ya mati lah penjara balai. Ya bagusnya itu balem kalau lah di situ tuh tipenya balai. Itu sampai situ terus kiwaknya. Beginilah momen yang diambil para YouTuber dan ditolong oleh PKJR. Truk ini gagal mendaki karena pengendara dari atas tidak sabaran untuk turun. Akhirnya bisa juga naik, walau harus berhenti sebentar. Semoga rencana pembangunan ini menjadi manfaat bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan.